Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Melinda dari NIM 2332023, kelas A3, semester 4 dan prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini Sinta akan membahasakan hasil analisis SWOT yang dari materi tren kewirausahaan, pengembangan bisnis dan kewirausahaan digital. Dari kekuatan sumber daya. Sinergi memungkinkan penggabungan sumber daya atau modal teknologi, keahlian, kejaringan dari berbagai pihak, menghasilkan kekuatan yang lebih besar daripada jika bekerja sendiri. Ini meningkatkan efisien dan efektivitas. Yang kedua itu pengembangan pasar yang lebih luas. Kerjasama kemungkinan akses pasar yang lebih luas dan beragam, minimalkan resiko dan maksimalkan potensi keuntungan. Yang ketiga itu ada inovasi dan kreativitas. Gabungan keahlian dan perspektif yang berbeda dapat memicu inovasi dan kreativitas yang lebih tinggi dan menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dan kompetitif. Selanjutnya itu pengurangan risiko. Dengan berbagai risiko dan tanggung jawab, sinergisme mengurangi beban individual dan meningkatkan ketahanan terhadap tantangan bisnis. Selanjutnya itu peningkatan daya saing. Sinergisme meningkatkan daya saing dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih komprehensif dan unggul. Selanjutnya itu ada kelemahan. Konflik kepentingannya, perbedaan visi, tujuan, atau gaya manajemen antar pihak dapat menimbulkan konflik dan mengganggu kerjasama. Terus selanjutnya ada kehilangan kontrol. Kerjasama dapat berarti kehilangan sebagian kontrol atas pengambilan keputusan dan arah bisnis. Selanjutnya itu ada kompleksitas manajemen. Pengelolaan kerjasama membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang efektif, yang dapat rumit dan membutuhkan waktu. Selanjutnya itu ada ketidakseimbangan kontribusi. Salah satu pihak mungkin berkontribusi lebih banyak daripada yang lain, menimbulkan ketidakseimbangan dan potensi konflik. Selanjutnya itu ada perbedaan budaya perusahaan. Perbedaan budaya dan nilai antar perusahaan dapat menghambat integrasi dan kerjasama yang efektif. Selanjutnya itu ada peluang. Peluang ini yang nomor satu ada ekspansi pasar baru. Sinergisme membuka peluang untuk memasuki pasar baru dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya ada pengembangan produk layanan baru. Kolaborasi dapat menghasilkan produk dan layanan baru yang inovatif dan bernilai tambah tinggi. Selanjutnya itu ada akses teknologi yang dan keahlian baru. Kerjasama dapat memberikan akses ke teknologi dan keahlian yang tidak dimiliki sebelumnya. Selanjutnya ada peningkatan efisien operasional. Sinergisme dapat mengoptimalkan proses dan mengurangi biaya operasional. Meningkatkan reputasi dan branding. Kerjasama dengan perusahaan terbuka dapat meningkatkan reputasi dan daya tarik merek. Selanjutnya itu ada ancaman. Ancaman itu persaingan yang ketat. Kerjasama mungkin menghadapi persaingan yang kuat dari perusahaan lain yang juga menerapkan sinergisme. Ketidakseimbangan ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat berdampak negatif pada kerjasama. Dan selanjutnya itu kegagalan mitra kerja. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat berdampak negatif pada kerjasama. Selanjutnya ada kegagalan mitra kerja. Perubahan tren pasar. Perubahan tren pasar yang cepat dapat membuat kerjasama menjadi usang tidak relevan. Kesimpulannya, analisis SWOT menunjukkan bahwa sinergisme memiliki potensi besar untuk mencapai puncak, tetapi juga memiliki kelemahan dan ancaman yang perlu dipertimbangkan
dan diantisipasi. Suksesnya sinergisme bergantungan pada perencanaan yang matang, pengelolaan efektif, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Penting untuk membangun kerjasama yang solid dan saling tepat, serta memiliki strategi yang adaptif terhadap perubahan pasar dan kondisi lingkungan bisnis. Sekian itu hasil analisis SWOT dari Sinta Melinda. Sebelumnya, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.